Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Syaputra, NPM 2034045160079. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas untuk ujian akhir semester Geografi Pariwisata dan destinasi wisata yang saya ambil adalah Monumen Nasional. Berikut ada pembahasan yang saya akan bahas ada satu, gambaran umum Monumen Nasional, letak destinasi wisata Monas, pasar wisatawan Monas, dan serta pasar dan promosi wisatawan. Part 1. Gambaran umum Monumen Nasional. Monumen Nasional atau yang bisa disebut dengan Tugu Monas adalah salah satu dari monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda. Tugu Monumen Nasional terletak di Jalan Silang Monas, Jakarta Pusat. Tugu ini dibangun di areal seluas 80 hektar. Monumen ini dibangun pada tahun 1961 dan diresmikan sebagai objek wisata pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Ali Sadikin. Zona Taman Merdeka dan Zona Ruang Agung. Pada kawasan Monumen Nasional terdapat Tugu Monas sebagai inti dari kawasan yang merupakan suatu bangunan monumental untuk mengenang perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Ditinjau dari pemanfaatan dan penataannya, kawasan Monumen Nasional terdiri dari atas dua zona, yaitu Taman Medan Merdeka dan Ruang Agung. Pada zona Taman Medan Merdeka terdapat taman, amfiteater, serta air mancur. Taman Medan Merdeka membentang dari pagar pembatas di tepi jalan Medan Merdeka hingga lajur pejalan kaki di sekeliling kawasan. Sedangkan Ruang Agung merupakan kawasan yang bertujuan memperkuat kesan keagungan saat memandang monumen nasional. Keberadaannya, pohon besar atau hambatan visual lainnya tidak diizinkan pada zona ini. Berikut ada petanya, sehingga terdapat zona Ruang Agung dan Taman Kota. Part 2. Ukuran dan isi Monumen Nasional. Monumen Nasional ini dibangun setinggi 132 meter dan berbentuk lingkaran ini. Seluruh bangunan ini dilapisi oleh marmer. Pada tapak terdapat bangunan existing yang menunjang kegiatan pengunjung. Terdapat Tugu Monas pada kawasan di mana Tugu Monas sebagai vokal poin pada perancangan kawasan. Ukuran Monas terdiri dari lidah api. Di bagian puncak terdapat cawan yang di atasnya terdapat lidah api dari perunggu yang tingginya 17 meter dan berdiameter 6 meter dengan berat 14,8 ton. Lidah api ini dilapisi oleh emas seberat 45 kg. Lidah api Monas terdiri atas 77 bagian yang disatukan. B. Ada pelataran puncak. Pelataran puncak luasnya 11 kali 11 meter. Untuk mencapai pelataran puncak, pengunjung bisa menggunakan lift dengan lama perjalanan sekitar 3 menit. Di sekeliling lift terdapat tangga darurat. Dari pelataran puncak Monas, pengunjung bisa melihat gedung-gedung pencakar langit di kota Jakarta. Bahkan, jika udara cerah, pengunjung dapat melihat Gunung Salak di Jawa Barat maupun Laut Jawa dengan Kepulauan Seribu. Berikut ada C. Pelataran bawah. Pelataran bawah luasnya 45 kali 45 meter. Tinggi dari dasar Monas ke pelataran bawah yaitu 17 meter. Di bagian ini, pengunjung dapat melihat Taman Monas yang merupakan hutan kota yang indah. Berikut ada jam operasional. Tugu Monumen Nasional tutup di hari Senin dan dibuka pada hari Selasa sampai Minggu. Jika hari Senin bertepatan dengan hari libur nasional, maka Tugu dibuka untuk umum. Ada dua sesi waktu untuk bisa masuk ke dalam Tugu Monumen Nasional. Sesi pertama dari pukul 8 hingga 4 sore, dan sesi kedua pukul 7 hingga 10 malam. Pukul 4 hingga pukul 6 sore, operasional Tugu ditutup sementara untuk mengistirahatkan lift yang digunakan pengunjung. Jika ingin menikmati taman saja, Monumen Nasional dibuka setiap hari dari pukul 7 hingga pukul 12 malam. Lokasinya terdapat di Monumen Nasional ini terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Kemudian ada harga tiket. Harga tiket Monas, jenis tiket, puncak Monas, cawan, dan museum. Untuk dewasa, untuk menuju puncak Monas, harga 15.000 dan menuju cawan dan museum 5.000. Kalau pelajar 8.000, cawan dan museum 3.000. Untuk anak-anak 4.000 untuk puncak Monas, cawan dan museum harga 2.000. Untuk Jakarta 15.000. Akses. Monas adalah tempat wisata di pusat kota. Oleh karena itu, akses menuju lokasi ini sangat mudah. Pengunjung bisa menuju ke lokasi dengan menggunakan bus kota atau kendaraan sendiri. Berikut ada map dalam rangka mendukung program pemerintah
Guna mencegah penyebaran COVID-19, kawasan Monas tutup sementara sampai batas waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut. Part 3. Pasar wisatawan Monas. Sesuai dengan teori permintaan dan penawaran yang disampaikan oleh Richardson and Fluker 2004 dalam Pitana 2005, motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan ditentukan oleh faktor pendorong atau push faktor dan faktor penarik pull faktor. Faktor-faktor pendorong berasal dari diri wisatawan dan faktor penarik berasal dari daerah tujuan wisata. Monas merupakan monumen peringatan serta perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda. Bukan hanya nilai sejarah yang bisa dijadikan daya tarik wisata, tapi mulai dari arsitektur serta dan fungsi taman kota bisa dijadikan daya tarik wisata. Dengan bentuk yang unik, merupakan batu obelisk yang terbuat dari marmer, berbentuk liga ioni, simbol kesuburan berdasarkan kebudayaan Hindu. Tidak heran, dengan berbagai daya tarik wisata yang ada di Monas, wisatawan lokal maupun mancanegara memiliki motivasi yang kuat untuk mengunjungi destinasi wisata monumen nasional. Tiket masuk Monas yang cukup murah memang menjadi daya tarik lain dari ikon besar ini. Monas mengakui bahwa idealnya layanan untuk masyarakat memang murah, namun tidak murahan. Dalam arti, tetap memperhatikan kualitas, kenyamanan, dan kebersihan. Mayoritas pengunjung Monas memang masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Reputasi Monas sebagai destinasi wisata segala usia dan kalangan hanya berlaku bagi masyarakat golongan tertentu. Monas tidak memberikan segmentasi tertentu di awal, tetapi memang belakangan Monas mengincar kalangan atas untuk lebih mengenal Monas secara lebih dekat. Menurut pengamatan Monas, masyarakat menengah ke atas lebih memilih berrekreasi ke luar negeri atau mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan. Namun bagi Monas itu bukanlah kendala atau hambatan, justru menjadi pemicu semangat supaya mereka dapat lebih maju dan menjadikan Monas jauh lebih baik setiap harinya. Sehingga reputasi Monas sebagai ikon negara, destinasi wisata semua usia dan kalangan dapat terjawantahkan dengan sempurna. Berikut ada data kunjungan wisata. Di tahun 2012, wisatawan berkunjung sebanyak 1.418.469 jiwa. Di tahun 2013, wisatawan berkunjung sebanyak 1.380.868 jiwa. 2014, wisatawan berkunjung sebanyak 1.156.208 jiwa. Di tahun 2015, wisatawan berkunjung sebanyak 1.539.195 jiwa. Part 4. Promosi wisatawan Monas. Dinas Pariwisata telah membuat perencanaan untuk meningkatkan arus wisatawan ke Monumen Nasional. Salah satunya adalah dengan mempromosikan kawasan Monas sebagai tempat rekreasi publik sekaligus sebagai sarana edukasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kegiatan promosi dilakukan dengan cara kerjasama dengan Dinas Pendidikan Dasar untuk menghadirkan siswa-siswinya berkunjung ke Monas. Bukan hanya itu, Dinas Pariwisata juga gencar melakukan serangkaian kegiatan promosi di luar Jakarta, dalam arti daerah-daerah dan juga mancanegara untuk memperkenalkan Tugu Monas yang merupakan landmark kota Jakarta dan Indonesia. Taman Monas dan Tugu Monas merupakan lambang kota Jakarta yang menjadi simbol dan ciri kota Jakarta. Dikarenakan Jakarta adalah pusat pemerintahan Indonesia, maka Monas menjadi perhatian seluruh Indonesia bahkan dunia. Setiap aktivitas yang ada di Monas menjadi perhatian nasional dan internasional, sehingga menarik minat dari pihak swasta untuk mempromosikan perusahaannya dengan berpartisipasi dalam pengembangan bersama Monas. Berikut ada foto lampu festival lampu di Monas di tahun 2011 untuk menyambut HUT RI ke-74. Berikut presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.